Software Terminal Business Center ini merupakan software yang sangat powerful sekali karena bukan hanya untuk pengukuran data statik GPS, tapi dilengkapi dengan fitur-fitur lainnya seperti dilengkapi dengan CAD, photogrammetry, point cloud, dan sebagainya. Untuk itu diperlukan spesifikasi teknis dari komputer yang sangat mumpuni. Minimal untuk RAM komputer yang digunakan adalah sekitar 4 GB. Oke. Setelah software Trimble Business Center-nya dibuka, langkah pertama yang dilakukan adalah melakukan pembuatan project dengan mengklik Start a New Project, kemudian klik Metric, kemudian OK. Oke, tunggu proses loading plan view sebentar. Nah, ini adalah menu plan view. Di sini kita akan melakukan proses pengolahan data statik yang telah diukur di lapangan. Langkah selanjutnya adalah melakukan proses setting project dengan cara mengklik project setting di icon gear yang berada di sebelah kanan save. Klik. Kemudian akan muncul beberapa pilihan project setting. Kemudian klik koordinat sistem untuk melakukan proses konfigurasi sistem koordinat yang diinginkan. Kemudian klik change. Nah, untuk melakukan pembuatan koordinat sistem baru, klik koordinat system and zone. Kemudian untuk kemudian untuk koordinat sistem TM3 kita bisa memilih Indonesia. Kemudian zonanya, untuk video ini saya menggunakan zona 48.2. Ini disesuaikan dengan lokasi masing-masing. Kemudian klik next. Nah, di sini ada pemilihan guide yang digunakan apabila diinginkan pada predefined guide model. Misalkan klik EGM96 global. Kemudian untuk TV kualitasnya pilih survei kualitas. Kemudian klik finish. Nah, langkah selanjutnya adalah kita bisa melakukan penentuan kualitas dari baseline yang akan diinginkan oleh user dengan cara mengklik baseline processing. Kemudian pada menu quality bisa dilihat kriteria yang akan ditentukan. Di sini bisa dilihat if horizontal precision, jika horizontal precision lebih besar dari 5 cm maka akan muncul bendera kuning. Kemudian jika lebih besar dari 10 cm maka akan muncul bendera merah, yang berarti proses baseline yang dilakukan adalah fail atau gagal. Begitu juga dengan presisi horizontal vertikalnya, jika lebih besar dari 10 cm akan munculkan bendera kuning. Kemudian jika besar dari 20 cm akan muncul bendera merah, berarti baseline processing dinyatakan gagal. Kemudian klik OK. Oke. Di sini pada kolom plan view bisa dilihat koordinat sistem yang digunakan sudah dalam sistem koordinat TM3. Bisa dilihat dari nominal dari koordinat sistem di plan view telah berubah dalam sistem koordinat TM3. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita melakukan import data statik yang akan ditentukan. Cari directory data statik yang akan kita olah. Oke. Oke, untuk pertama saya akan memanggil data base dari hasil pengukuran. Nah, di sini bisa dilihat raw data base yang telah saya panggil. Kemudian untuk melakukan pemanggilan klik import. Nah, di sini ada point ID, point, kemudian file name, start time, dan end time.
durasi 49 menit. Pada menu antena bisa dilihat tipe receiver yang digunakan ada 8S. Metode pengukuran bottom of antena mount tingginya sekitar 1,5 meter. Dan receiver, di sini informasi receiver yang digunakan. Kita juga bisa melakukan proses editing di sini. Misalkan di lapangan kita lupa untuk melakukan pengukuran penentuan tinggi antena di data controller, bisa dilakukan pada software TBC. Kemudian setelah editing ada mungkin antena, receiver dan sebagainya dilakukan, klik OK. Oke, di sini pada menu plan view bisa dilihat titik P1 telah diimport. Langkah selanjutnya adalah melakukan penentuan titik base station yang akan digunakan. Tentunya titik P1 ini akan ditentukan sebagai titik base station dengan cara klik titik P1, kemudian add coordinate. Pada icon segitiga tanda tanya, klik, kemudian pilih kontrol kualitas, yang berarti bahwa untuk XY-nya dijadikan sebagai titik referensi dari titik-titik yang akan ditentukan. Begitu juga dengan elevasinya dijadikan sebagai titik kontrol. Kita juga bisa melakukan proses editing koordinat di sini ketika kita di lapangan lupa melakukan input koordinat fix untuk BM, atau mungkin kalau di BPN ada istilah TDT. Kemudian setelah penentuan koordinatnya, penentuan titik kontrolnya, setelah selesai dilakukan, klik OK. Oke. Langkah selanjutnya adalah melakukan import data rover yang akan ditentukan koordinatnya. Klik import kembali, kemudian cari directory penyimpanan data rover yang akan kita tentukan. Misalkan pada folder rover ini, kemudian klik OK. Oke. Kemudian import. Nah, di sini bisa dilihat ada berapa receiver yang akan ditentukan. Pengamatan yang ditentukan ada titik 1, 2, 3, dan 4. Kemudian antena, pada kolom antena bisa dilihat tipenya, tipe receiver GPS yang digunakan 8S. Metode pengukuran terhadap tinggi antena 2 meter terhadap bottom of antena mount. Kemudian di sini pada receiver ada manufacturer terminal, tipenya ada 8S dan nomornya sekian. Setelah selesai, klik OK. Oke. Di sini telah proses import telah selesai dilakukan. Dapat kita lihat semua titik 1, 2, 3, 4 itu mengacu terhadap titik P1 sebagai titik referensi yang digunakan. Metode yang digunakan adalah metode radial karena menggunakan 2 receiver GPS. Setelah base dan rover diimport semuanya, maka langkah selanjutnya adalah melakukan processing baseline dengan cara mengklik semua baseline yang akan kita proses, atau bisa dari menu session pada sebelah kiri komputer Anda, kemudian pilih sesi-sesi yang akan kita proses. Kemudian pada menu survei, klik proses baseline. Oke. Tunggu processing baseline. Oke. Di sini bisa dilihat kesimpulan dari processing baseline yang telah dilakukan. Pada menu observasi dari P1 terhadap titik 1 diperoleh presisi horizontal sebesar 2 mm, kemudian
vertikal presisinya 3 mili. P1 P3 diperoleh presisi horizontal 2 mili, vertikal presisinya 3 mili, P1 P4 2 mili, 3 mili, kemudian P1 P2 peroleh 2 mili, vertikal presisinya 3 mili. Kemudian klik Save untuk menyimpan processing baseline. Untuk pengukuran statik yang digunakan saat ini memang kondisinya cukup bagus. Jika seandainya kita memiliki data yang kurang bagus, kita bisa melakukan proses editing data dengan cara mengklik salah satu baseline-nya, klik, kemudian pilih Session Editor. Di sini kita bisa melakukan pemotongan sinyal, misalkan terdapat cycle speed seperti garis vertikal yang memotong sinyal-sinyal GPS yang telah diperoleh. Caranya dengan mengklik atau mendrag sinyal yang akan kita potong. Oke. Nah, kemudian oke. Kemudian proses baseline kembali. Proses ini dilakukan ketika kita mendapatkan sinyal yang kurang bagus. Kemudian untuk menyimpan processing baseline, klik Save. Nah, setelah kita melakukan proses processing baseline, setelah selesai dilakukan, kita bisa melakukan penyimpanan report data dari processing baseline dengan cara pada menu survei, klik report, kemudian klik baseline processing report. Tunggu proses pembuatan report baseline processing selesai dilakukan. Report baseline processing ini merupakan memerlukan waktu yang cukup lama atau jika terdapat banyak titik yang akan ditentukan. Itu tergantung dari spesifikasi komputer yang digunakan oleh pengguna. Oke, di sini bisa dilihat proses loading report proses baseline untuk semua sesi. Oke, tunggu proses loading sebentar. Nah, ini bisa dilihat titik-titik hasil processing baseline yang telah ditentukan. Kita bisa melihat hasil laporan dari processing baseline. Di sini terdapat 51 halaman. Di sini terdapat nilai koordinat dari P1 titik terhadap titik 1 dan lain sebagainya. Nah, hasil ini kita bisa save ke dalam bentuk Excel, PDF maupun Word. Sebagai contoh, saya simpan ke dalam bentuk Excel. Tunggu proses exporting sebentar. Proses exporting untuk report processing baseline ini cukup makan waktu yang lumayan juga, karena proses sesuai dengan spek komputer yang saya gunakan. Untuk spek yang saya gunakan ini mungkin sedikit kurang memenuhi spek yang digunakan, kurang memenuhi spesifikasi komputer yang digunakan. Oke. Di sini telah muncul, kemudian
pilih gimana exporting dataset Excel untuk report baseline processing yang akan kita tentukan, dan klik save saja. Nah, oke. Report untuk baseline processing telah selesai dilakukan, telah selesai diekspor dalam bentuk Excel. Oke, mungkin sekian untuk pengolahan